Minasang, hayo, siapa di antara kalian yang udah mulai muncul keinginan untuk belajar bahasa Jepang? Boleh absen dulu nggak nih? Coba di kolom komen dong. Hai minasang, perkenalkan aku Amanda dari Wagomu Japanese Class. Jadi buat kalian-kalian nih yang mulai tertarik, pengen belajar bahasa Jepang, mulai pengen banget nih bisa ngobrol pakai bahasa Jepang, kalian menemukan video yang tepat. Karena di video kali ini aku akan share ya gimana sih bahasa Jepang itu, step-step untuk belajarnya tuh gimana sih, biarpun teman-teman semua misalnya dari nol banget atau pemula banget, pokoknya di video kali ini kalian bakal tercerahkan. So, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke sini, jangan lupa untuk subscribe channel kita karena semuanya yang kita share di sini adalah tentang Jepang, pastinya bermanfaat buat teman-teman semua. So, kita langsung lanjut aja ke videonya. Sebagaimana kita tahu sendiri, bahasa Jepang itu makin kesini makin populer. Setuju nggak sih teman-teman? Jadi makin banyak orang Indonesia yang memiliki minat untuk belajar bahasa Jepang. Entah karena mereka memang suka dengan bahasanya atau budayanya, atau rata-rata sih kalau anak muda tuh senang dengan pop culture-nya ya. Kayak anime, manga, mereka tuh sangat suka gitu kayak dengan si pop culture Jepang itu sendiri. Ataupun nih orang tuh ada yang niatan belajarnya tuh cuma buat iseng. Ada loh, jadi kayak belajar bahasa Jepang, buat apa? Buat nambah soft skill aja gitu. Ada ya guys ya. Ada juga yang mungkin belajar tuh memang ingin melanjutin studi atau sekolah di Jepang. Ada. Ada juga yang paling banyaknya sih kalau zaman sekarang ya, maksudnya di periode sekarang itu adalah karena ingin bekerja di Jepang, ingin digaji menggunakan yen. Apakah kalian salah satunya mungkin? So, apapun alasannya, tapi kalau misalkan kalian memang pengen belajar bahasa Jepang, ya kalian sudah menemukan video yang tepat. Oke, sekarang aku akan coba share sih ya tentang bahasa Jepang itu sendiri. Menurut kalian, apa sih yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar orang bicara bahasa Jepang atau mungkin baca tulisan dalam bahasa Jepang? Pastinya yang paling pertama kalian akan berpikir bahwa bahasa Jepang itu menarik dan unik banget. Yes, aku bisa bilang bahasa Jepang ini beda banget dengan bahasa-bahasa lainnya di dunia. Yang pertama, yang paling mencolok tentunya dari tulisannya sendiri. Yes, huruf Jepang atau tulisan bahasa Jepang itu ada 4 teman-teman. Ada hiragana, ada katakana, ada kanji, dan romaji. Kita pertama-tama ya harus kenalan dulu dong sama huruf-hurufnya. Emang ada huruf apa aja sih gitu. Karena kita taunya selama ini kayak huruf Jepang tuh kusut-kusut ya. Ternyata huruf Jepang juga ada alfabetnya. Yes, karena ada 4 jenis huruf tuh dalam bahasa Jepang. Kita coba bahas satu persatu. Sekarang mari kita bahas huruf-huruf Jepang satu persatu teman-teman. Kan tadi aku bilang ada 4. Yang pertama itu kita mulai dari hiragana. Oke, hiragana ini digunakan untuk menulis kosakata asli Jepang. Kayak gitu. Misalnya apa kak? Misalnya yang sederhana ada daigaku, ada sensei, ada gakse, dan lain-lain. Pokoknya kosakata asli dari Jepang ya kita tulis menggunakan hiragana. Jumlahnya juga cenderung sedikit kok teman-teman, hanya 46 huruf saja. Dan karakteristiknya hiragana ini kayak tulisan perempuan. Karena apa? Karena dia bentuknya bulat-bulat. Jadi kayak apa ya, luwes gitu ya, si tulisannya tuh lucu gitu. Itu adalah karakteristik dari hiragana. Next, kita akan bahas katakana. Ini jenis huruf Jepang yang kedua ya. Katakana ini juga jumlahnya sama kok dengan hiragana, ada 46. Begitupun hurufnya, bunyinya pun sama dengan hiragana. Lantas bedanya di mana? Bedanya di bentuk hurufnya. Kalau hiragana tadi bentuknya bulat-bulat, kalau katakana ini bentuknya lebih kaku, lebih tegas, dan lebih tajam-tajam bersudut gitu karena diidentikan dengan tulisan laki-laki. Apa fungsinya kak katakana ini? Fungsinya adalah untuk menulis kosakata serapan termasuk nama orang asing dan nama negara. Kayak gitu, nama negara asing ya selain Jepang gitu loh guys. Nah, contoh ya biar lebih gampang. Ada kata misalkan soccer gitu ya, bola gitu kan, jadinya saka gitu. Kalau kata game, kita tahu game gitu ya, permainan, dikatakanain menjadi game kayak gitu, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan katakana, ingatnya itu kosakata serapan semua ditulis pakai katakana ya. Kemudian kita punya satu jenis huruf yang menjadi musuh semua orang yang belajar bahasa Jepang, yaitu kanji. Waduh, siapa nih di antara kalian yang masih bilang kanji itu susah? Gampang teman-teman, asal tahu caranya, bukan yang asal tahu bentuknya. So, kanji ini apa sih ya? Jadi kanji ini pun sebenarnya sama sih sama hiragana. Kanji ini untuk menulis kosakata asli Jepang yang sebenarnya gitu loh guys. Jadi kosakata yang emang asli dari Jepangnya, semua tuh bisa ditulis menggunakan kanji.
Contoh kamanda, contohnya misalnya adalah kanji ini, hi atau matahari. Ada kanji yama yang bisa artinya adalah gunung. Nah, itu semua adalah kosakata asli Jepang gitu loh guys. Dan biasanya si kanji ini tuh melambangkan sesuatu. Jadi bentuknya tuh terinspirasi dari bentuk yang sebenarnya. Berapa sih kak jumlah kanji? Ya, kalau misalkan dibilang jumlah kanji tuh kayaknya banyak banget ya, kayak agak impossible untuk dihafalkan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari di Jepang, kanji yang digunakan itu ada sekitar 2000 sampai dengan 3000 kanji. Tapi aslinya guys, ada lebih dari 50.000 kanji yang ada di Jepang. Waduh, banyak banget. Tapi tenang aja, buat kalian semua yang mungkin baru pemula, cukup hafalin kanji-kanji yang digunakan di zaman sekarang aja. Nggak usah repot-repot ngapalin kanji nama-nama orang dari zaman dulu. Itu nggak usah ya teman-teman, seperti itu. Dan satu huruf lagi yang terakhir, yang keempat adalah romaji. Yes, huruf romaji. Ya, J-nya sendiri itu sebenarnya huruf sih, nggak usah pakai huruf lagi ya. Jadi kita sebut saja romaji. Apa sih kak romaji itu? Romaji itu sama kok kayak alfabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yes, itu adalah romaji. Hai, jadi romaji ternyata dipakai juga di Jepang. Boleh nggak sih kak kita pakai romaji aja selamanya? Ya nggak bisa dong guys, karena itu hanya salah satu dari 4 huruf Jepang gitu. Romaji dipakai buat apa? Biasanya romaji ini untuk menuliskan singkatan gitu ya. Kayak nama perusahaan atau apa gitu, perusahaan asing. Atau mungkin nama-nama brand. Biasanya juga digunakan si romaji ini. Kenapa? Karena kalau misalkan Jepang mau mengincar apa ya, kayak pasar internasional gitu ya, misalnya untuk marketingnya kan harus ke luar negeri atau apa, nggak mungkin dong tulisannya pakai katakana, kayaknya agak susah dibaca ya. Kayak contoh brand-brand yang pakai romaji misalnya kayak Honda, Mitsubishi gitu ya, kan kita nggak mungkin tulis pakai katakana terus kita jual ke negara lain dan mereka nggak bisa baca dong gitu. So disinilah fungsi dari romaji itu sendiri. So, teman-teman, dalam satu kalimat bisa saja keempat jenis huruf tersebut dipakai bersamaan loh. Oke, kalau nggak percaya nih, lihat contoh berikut ini. Ashita no kabushiki gaisha no Suzuki to no meeting wa sanka shite kudasai ne. Ya, tolong ikut meeting bersama PT Suzuki besok ya. Oke, kalau kalian lihat tuh ya dari si contoh kalimat tadi, itu 4 jenis huruf yang aku jelaskan tadi, semuanya muncul. Dari mulai hiragana ada, katakananya dipakainya di meeting, Suzuki-nya itu pakai romaji gitu ya. Dan sisanya ada yang pakai kanji, ada yang pakai hiragana. So, bener kan keempat jenis huruf itu kalian harus kuasai pastinya. Well, ternyata memang Jepang ini unik banget karena mereka punya 4 jenis huruf gitu ya guys ya. Tapi gimana sih kak, masa kita harus hafalin semuanya langsung atau gimana nih baiknya? Step awalnya yang jelas kalian harus bisa hafalin hiragana dan katakana dulu ya. Aku nggak bilang hafalin sih, tapi kuasai gitu ya. Jadi kalian tuh bener-bener harus udah masuk ke otak kalian adalah hiragana dan katakana. Yang pertama, karena kedua jenis huruf ini tuh kan jumlahnya juga tidak terlalu banyak ya, masing-masing 46 saja. Terus ini tuh memang langkah pertama untuk kalian belajar pakai buku-buku bahasa Jepang gitu loh, textbook bahasa Jepang, karena kalaupun ada tulisan kanji di atasnya suka ada furigananya. Jadi kalau kalian belum hafal hiragana, belum hafal katakana, itu akan susah sih untuk belajar ke next stepnya. So langkah pertama kalian harus kuasai dulu hiragana dan katakananya dulu ya. Kalau untuk kanji memang secara jumlah tuh kan ada banyak banget ya guys ya. Jadi sebenarnya kalau kanji sebari jalan tuh nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah hafal hiragananya, karena nanti bisa dibantu sama furigana alias tulisan hiragana kecil di atas kanji yang menunjukkan cara bacanya seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke keunikan yang kedua, yaitu kalau di bahasa Jepang tuh adalah pola kalimatnya. Kalau tadi yang pertama jenis hurufnya itu ada 4 gitu ya. Nah yang kedua ini di pola kalimatnya yang memang unik loh teman-teman. Kalau misalkan kita tahu pola kalimat bahasa Indonesia yang suka kita pelajari, yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari adalah S, P, O, K. Bener gak sih? Bahkan dalam bahasa Inggris pun kita pakainya S, P, O, K. Nah, tapi dalam bahasa Jepang tuh beda banget teman-teman. Kalau di bahasa Jepang pakainya S, K, O, P. Wow, kok bisa gini ya kak? Ya, memang dari segi struktur kalimatnya mereka tuh dari awal udah pakai format seperti ini. S, K, O, P. Oke, kita langsung coba contohin aja ya. Kita pelan-pelan gitu dari bahasa Indonesia dulu. Misalnya, aku beli sepatu di mall. Itu udah SPOK kan? S-nya adalah aku,
P-nya itu beli, O-nya itu sepatu, K-nya itu di mall. Kalau misalnya kita mau ubah ya, mau translate gitu ke bahasa Jepang, nah kita harus ngikutin sih pola kalimatnya mereka alias SKOP. Berarti menjadi aku di mall sepatu beli. Oke, agak bingung nih Kak. Yes, tapi memang seperti itulah adanya teman-teman. Nah, sebelum aku lanjutin teman-teman, ada satu hal juga yang ini nggak kalah penting untuk kalian ketahui, yaitu fungsi partikel dalam bahasa Jepang. Jadi keunikan dalam bahasa Jepang yang lainnya adalah mereka itu menggunakan partikel gitu. Partikel ini tuh ada macam-macamnya, ada wa, mungkin teman-teman tahu, ada ni, ada de, ada wo, ada e, ya gitu kan. Partikel tuh banyak gitu kan. Nah, partikel ini tuh merupakan ciri khas juga ya dari bahasa Jepang itu sendiri, dan biasanya setiap partikel itu menandakan fungsi dari setiap kata dalam kalimatnya. Kayak misalnya partikel penanda subjek adalah wa, partikel penanda objek adalah o, kemudian misalnya partikel penanda keterangan waktu ada ni, dan lain sebagainya. Tapi kalau Manda jelasin sekarang tentang partikel ini kayaknya bakal kepanjangan teman-teman, jadi nanti aku akan bikin di video terpisah, so teman-teman stay tune juga untuk lebih mengerti tentang partikel. Tunggu aja video aku yang berikutnya. Nah teman-teman, sekarang kita coba lihat kalimat yang sudah kita ubah polanya ke pola kalimat Jepang tadi. Kita insert partikel di antaranya. Gimana? Kita coba ya. Tadi kan kita udah urutin sesuai SKOP. Ada aku mau sepatu beli. Ya, oke, sudah benar ya, sesuai dengan urutan bahasa Jepangnya. Kalau misalkan kita insert si partikelnya seperti tadi, aku itu adalah subjek. Berarti setelah subjek ada wa. Gitu. Yang kedua itu ada mall. Teman-teman, mall itu kan kayak penanda ini ya, apa sih, keterangan tempat. Nah, kalau keterangan tempat itu pakainya de. Jadi, aku wa mall de. Terus ada sepatu, ya. Sepatu beli. Nah, sepatu dan beli di antaranya itu kita bisa insert satu partikel lagi, yaitu partikel O untuk seperti penanda objek gitu loh guys. Dan di terakhirnya, karena ada predikat alias predikatnya ditempati oleh kata kerja, kita tambahkan mas aja terlebih dahulu ya, bentuk paling simpelnya aja, bentuk paling umumnya saja gitu. So, sudah aku susun ini sesuai dengan SKOP dan sudah aku masukkan juga partikelnya. Selanjutnya apa nih? Coba kita lihat ya. Berikutnya, teman-teman langsung saja kosakatanya ubah ke dalam kosakata bahasa Jepang ya. Kan tadi kita udah sempilin si partikel-partikelnya ya. So, jadi seperti apa? Jadinya, watashi wa moru de kutsu wo kaimasu. Oke, wih, baru belajar berapa menit udah bisa nih teman-teman semua bikin kalimat. Jadi itu adalah step-step untuk teman-teman bisa menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa Jepang gitu ya. Untuk pemula pastinya. Jadi langkah pertamanya tadi apa teman-teman? Kalian harus bisa mengenali dulu fungsi katanya. Ini tuh yang mana yang subjek, yang mana yang predikat gitu-gitu ya. Jadi kalian kenali dulu fungsi katanya satu persatu. Sudah itu kalian urutkan berdasarkan si SKOP tadi yang Jepangnya ya. Jadi S-nya mana, K-nya mana, O-nya mana, P-nya mana, urutin seperti itu. And then setelah itu selipkan partikelnya yang sesuai dengan fungsi katanya guys. Dan yang terakhir langsung saja kalian translate berdasarkan kotobanya alias kosakata dalam bahasa Jepangnya. Beres deh. Nah untuk pertama-tama sih masih boleh kayak gitu, tapi lama-kelamaan teman-teman harus sudah mengerti logika berpikirnya. Jadi harus sudah bisa coba secara spontan biar bisa apa ya, kayak dikit-dikit bisa cobain sambil ngobrol. Jadi lama-lama kalian bakalan lebih luas, lebih kebiasa menggunakan bahasa Jepang. Ngomong-ngomong, buat teman-teman jangan sampai kalian ketukar ya antara kalimat dan juga kata gabungan. Nah, dua hal ini nih sering tertukar. Jadi para pembelajar bahasa Jepang tuh biasanya masih nggak ngerti nih, yang mana sih yang kalimat, yang mana sih yang kata gabungan. Nah, yang jelas perbedaannya kalau kalimat itu paling tidak ya, kalimat itu tuh ada topik pembicaraannya dan ada penjelasannya ya. Jadi kalau topik pembicaraan itu kan si subjeknya tuh ada dan ada si penjelasannya alias si predikatnya tuh apa sih gitu. Kalau minimal ada S dan ada P, ini paling nggak udah bisa disebut kalimat. Nah, aku mau tanya dulu, siapa di antara teman-teman yang bahasa Indonesianya remedial? Hayo, ngaku. Tapi emang bahasa Indonesia susah loh kadang-kadang ya guys ya. Nah, si kata gabungan ini juga tentunya kita pelajari kok dalam bahasa Indonesia sekalipun gitu. Jadi kata gabungan itu adalah memang kata yang digabungkan untuk bukan menjelaskan sih, lebih kayak membuat suatu kosakata yang baru. Kayak misalnya apa ya? Buku saya.
rambut saya, kayak gitu-gitu loh. Hari libur misalnya kayak gitu. Nah itu tuh kata gabungan gitu loh guys. Itu beda dengan kalimat. So bagaimana cara membuat kata gabungan dalam bahasa Jepang? Caranya agak unik sih. Kita coba aja menggabungkan kata benda dan kata benda terlebih dahulu ya. Nah tipsnya adalah dibalik gitu loh guys. Dibalik. Terus tengahnya disempilin no. Sesimpel itu. Kayak misalnya aku mau bilang sekolah saya. Nah itu kan sebuah kata gabungan ya. Sekolah saya, sekolahnya aku loh gitu. Kalau misalkan mau dijelaskan, gimana nih bahasa Jepangnya untuk kata gabungan tersebut? Gampang banget. Pertama kita balik dulu. Jadinya aku sekolah, betul kan? Di tengahnya kasih no. Aku no sekolah. Translate deh ke bahasa Jepang. Watashi no gakko. Watashi no gakko. Artinya sekolah aku. Simple banget teman-teman. Jadi kalian udah bisa ngebedain ya yang mana yang kata gabungan, yang mana yang bukan kata gabungan alias kalimat yang memiliki paling tidak subjek dan predikat. Kayak gitu loh guys. Jadi sesimpel itu. Kata gabungan itu sendiri pun nggak perlu kata benda dan kata benda saja seperti yang aku jelasin tadi. Bisa juga ya kayak kata benda, kata sifat nih ya. Kata sifat tambah kata benda bisa. Kata kerja tambah kata benda bisa dan lain sebagainya. Itu bisa-bisa aja. Dan itu bisa kalian ulik sendiri sih. Kalau menurut aku udah yang penting udah tahu ya si pahamnya, cangkemnya tuh gimana. Sisanya kalian bisa explore sendiri. So, teman-teman, keunikan yang kedua ini tuh membuat step kedua dalam belajar bahasa Jepang kita ini menjadi lebih bisa kita pahami banget ya. Yaitu pertama, teman-teman harus bisa mengerti susunan kalimatnya tuh harus gimana sih. Itu ya langkah pertamanya. Berikutnya, kalian harus memahami logika partikel. Di mana partikelnya disempilkannya, terus partikel apa yang digunakan itu udah harus mulai masuk ke logik kalian supaya nanti bisa menjadi apa ya kebiasaan yang otomatis gitu loh guys. Gitu kalau untuk itu. Nah kalau misalnya kalian udah mengerti dua langkah yang tadi, berikutnya adalah tentang kosakata sih guys. Kalau misalnya kosakata itu kan banyak ya, tahu sendiri dalam bahasa Indonesia aja kadang kita masih ada yang belum tahu ini bahasa Indonesianya apa sih gitu kan. Apalagi di bahasa asing yaitu bahasa Jepang. Jadi tipsnya kalau dari aku, kamu harus sediakan 3-15 menit dalam sehari untuk apa? Untuk menambah kosakata baru setiap harinya. Dan ini adalah PR kalian seumur hidup guys, karena memang ini harus konsisten sih. Jadi kalian nggak bisa yang kayak cuman belajar hari ini doang dan menganggap itu udah bisa lah gitu. Tidak ada, yang namanya belajar bahasa itu harus konsisten, terus-terusan setiap hari, nggak ada kata cukup. Karena yang namanya bahasa itu berkembang seiring dengan waktu. Bener gak sih teman-teman? Wakamono no kotoba alias kosakata anak muda tuh pastinya bertambah terus kan setiap saat. Nah itulah kenapa kalian harus terus konsisten belajar bahasa. Ya jadi PR dari aku, ingat-ingat ya, harus nambahin kosakata baru setiap harinya. Oke guys, minimal 3 ya. Nah intinya teman-teman, kalau kalian sudah memiliki banyak kosakata itu bakal lebih mudah lagi buat kalian bikin kalimat gitu. Paling tidak dengan kalian mengikuti step 1 dan step 2 tadi, kalian udah bisa loh bikin kalimat-kalimat simple. Kayak misalnya aku makan di restoran, aku pergi ke sekolah. Kalimat-kalimat seperti itu udah bisa kalian bikin sendiri. Apalagi kalau kosakata kalian ya udah semakin banyak. Wah itu bakal lebih asik sih teman-teman. So kalau sudah mengerti kedua step tadi, kita akan langsung next ke step yang ketiga. Nah yang ini tuh mungkin agak unik ya buat teman-teman semua juga, yaitu tentang konjugasi kata kerja. Sama halnya dengan di Indonesia dan di bahasa Inggris pun ada ya yang namanya konjugasi kata kerja. Begitupun yang di Jepangnya. So yang Jepang ini sebenarnya konjugasi kata kerjanya juga menurut aku ya ini tuh lebih mudah loh daripada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kebayangnya di bahasa Inggris ada verb ing, ada kalimat lampau juga yang benar-benar semua itu berubah-ubah, ya nggak sih? Bener nggak sih? Jadi kalau di Indonesia ada memakan, dimakan, yang gitu-gitulah, itu kan konjugasi terhadap kata kerja. Nah di bahasa Jepang tuh ada 5 guys jenis konjugasi kata kerjanya, dan simple, dan juga semuanya sudah mengikuti logika berpikir kalau menurut aku. Jadi kalau kalian udah pelajarin itu bakal langsung masuk ke otak kalian guys. Kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama ada bentuk A. Bentuk A itu adalah bentuk kasual negatif teman-teman. Kemudian ada bentuk I. Bentuk I itu adalah bentuk mas. Kemudian ada bentuk U. Bentuk U itu adalah bentuk kamus. Kemudian ada bentuk T. Bentuk T adalah bentuk
sambung ya, untuk bentuk yang menyambungkan gitu loh guys. Kemudian ada bentuk ta, yaitu bentuk lampau kasual. Oke, itu adalah kamus yang kita bikin sendiri ya teman-teman. Jadi untuk mempermudah kita dalam mengingat si konjugasi kata kerja, kita bikin deh bentuk a, i, u plus t plus ta ya. Jadi ada beberapa cara buat kalian ngafalin si konjugasi kata kerjanya. Nah, kalau sudah mengerti tentang konjugasi kata kerja ini guys, kalian tuh bakal ketemu sama pola-pola instan yang bisa kalian gabungin nih sama si konjugasi kata kerjanya. Pola-pola siap pakai ini tuh sangat berguna loh dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya pernah dengar gak bentuk T ditambah kudasai? Wah, sering sih denger di anime. Wah, sering sih kak denger di restoran, denger di kehidupan sehari-hari di drama Jepang misalnya. Yes, karena bentuk T kudasai ini kayak artinya tuh tolong bla 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 gitu. Kayak misalnya aku mau bilang tolong pergi gitu ya. Jadi bentuk T kudasainya adalah dari ikimas dulu. Dari ikimas ubah ke bentuk T menjadi ite. Terus tambah kudasai, ite kudasai, tolong pergi, kayak gitu. Terus ada lagi nih teman-teman, misalnya bentuk a ditambah nakereba narimaseng. Waduh, ini bagaimana kak? Ya, ini tuh artinya harus. Mau ngomong harus aja kayak ribet banget, kudu bentuk a tambah nakereba narimaseng. Yes, mau nggak mau ya teman-teman. Tapi ini adalah pola siap pakai yang kita satukan dengan bentuk a gitu loh guys. Kayak contohnya apa ya, misalnya harus makan, pokoknya kamu tuh harus makan, kayak gitu ya. Kita cari tahu dulu makan bahasa Jepangnya apa. Tabemas ya, ubah ke bentuk a menjadi tabenai, tapi a nya nggak dipakai, menjadi tabe nakereba narimaseng gitu. Kayak misalnya mamah-mamah tuh suka ngomong gitu, tabe nakereba narimaseng yo, nggak boleh kalau kamu nggak makan ya. Jadi intinya harus makan. So, banyak sekali pola-pola siap pakai yang bisa digabungin sama konjugasi kata kerja kayak tadi. Tapi seperti biasa kalau aku bahas di video ini nggak akan sempat teman-teman. Jadi nanti aku pisahkan di video terpisah pastinya ya. Jadi kalian tunggu aja video-video berikutnya supaya lebih jago bahasa Jepangnya. Gimana nih? Sebenarnya pembelajaran hari ini tuh basic banget ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian yang lagi belajar di tengah-tengah, udah sampai di bab berapa gitu misalnya, pasti bakalan iya ya, bakal nge-review ulang nih. Ternyata dulu tuh stepnya begini ya. Apa mungkin diantara kalian ada yang kelewat-lewat, ada yang masih nggak sama nih logika berpikirnya? Semoga dengan menonton konten ini kalian jadi lebih tersistematis lagi ya di kepalanya. Oh iya, ternyata step-step belajar bahasa Jepang tuh kayak gini. Oh iya, ternyata yang aku masih miss tuh di bagian partikelnya. Oh iya, ternyata aku juga si kata kerja, misalnya bentuk ta atau bentuk a, aku masih nggak ngerti. Nah, kalau kalian udah mengerti nih di mana nih letak kekurangan kalian, itu bakal lebih mudah buat kalian untuk mempelajari bahasa Jepang ke depannya loh. Yang jelas sebenarnya bahasa Jepang itu gampang guys, belajar secara otodidak juga bisa, tapi kalau mau aku bantu juga bisa. Kalau misalkan ada materi apa lagi yang mau kalian bahas, misalnya ke depannya juga boleh, silahkan langsung aja tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian, terutama yang dia belajar bahasa Jepang tapi nggak bisa-bisa gitu loh guys. Boleh bantu di share aja ya. So, mungkin buat video kali ini sampai di sini, semoga bermanfaat teman-teman, dan kita akan bertemu di video berikutnya ya. Arigato, mata ne.